Oke, untuk materi kali ini pembahasannya akan terkait perbandingan. Jadi secara garis besar perbandingan itu ada tiga. Yang satu, perbandingan senilai, yang juga disebut dengan perbandingan lurus antara dua variabel. Itu jadi kayak misalnya ada nilai A dan B, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ini biasanya nggak begitu banyak keluar di SBMPTN sih, jadi kayak ya udah cukup tahu aja. Terus ada yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Ini kayak, jadi kalau misalnya nilai A semakin besar, akan nilai B semakin kecil. Ini juga nggak begitu banyak keluar biasanya. Terus yang ketiga, nah ini yang sering keluar, nilai perbandingan. Itu biasanya kayak gini nih. Jika A dibanding B sama dengan B dibanding K, maka berlaku A sama dengan P per Q dikali B, dan juga kalau yang ditanya B sama dengan P per Q dikali A. Ini masih banyak keluar. Nilai perbandingan. Oke, langsung ke contoh soal aja, biar lebih paham. Nomor 1, umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya, umur ibunya 5/6 umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, umur Ulfa sama dengan sepertiga ayah. Umur ibunya, ibu, sama dengan 5/6 ayah. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya berapa? Kan udah ketahuan nih umur Ulfa sama dengan 18 tahun. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tinggal masukin ke persamaan 1, 18 sama dengan sepertiga dikali A, Y. A untuk A ya, atau mungkin X aja lah ya, biar gampang. Jadi umur ayah adalah 18 dikali 3 sama dengan 54 tahun. Sudah tahu ininya, masukkan ke persamaan 2, ibu sama dengan 5/6 dikali 54. 54 bagi 6, 9 ya? 9 kali 5, 45. Ya, 54. Oh iya benar. 6 sama dengan 30 tahun. Ada nggak jawabannya? Oh, 45 malah. Oh, kok 6 sih? Sorry. Ini kan harusnya 9 ya. 45 tahun. Oke, C. Terus nomor 2, diketahui A sama dengan 6 per B, lalu B sama dengan 3 per C, dan C sama dengan 2 per A. Dengan asumsi A, B, C adalah yang positif. Perbandingan A dibanding B dibanding C adalah
kita langsung masukin aja nih. Jadi coach ini pembahasannya ABC 2 banding 3 banding 1. AB sama dengan 2BC Kalau aku sih biasanya nggak gitu sih ya caranya. C sama dengan 2 per A. A nya itu sama dengan 2 dibagi 6 per B. 2 dikali B per 6. Berarti C sama dengan B per 3. B sama dengan 3 per C. Terus C-nya sama dengan B sama dengan 3 dibagi B per 3. 9 per B. Berarti B kuadrat sama dengan 9, B sama dengan 3. Karena sudah ketahuan nih B-nya berapa, tinggal masukin angkanya kan. Tadi kan C sama dengan 3 per C sama dengan B per 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Terus A-nya berapa tadi? A sama dengan 6 per B. A sama dengan 6 per B. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi perbandingan A, B, C sama dengan 2 dibanding 3 dibanding 1. Berarti jawabannya B. Nih. Perbandingan luas sebuah lingkaran. Jadi yang nomor 2 ini langkahnya adalah kita cari dulu, lihat yang sekiranya bisa dimasuk-masukin gitu. Kenapa langkah pertamanya itu yang ngitung C? Karena kita harus nyamain dulu gitu angkanya. Sebenarnya bisa mau dimulai dari mana aja, mungkin bisa dari A dulu gitu kan, jadi biar ketahuan 3 per C. Tapi kan nanti jadi kayak kalau misalnya A dulu, ini kan, kenapa dimulainya dari si C? Karena nanti biar bisa dimasukin ke sini. Jadi step pertamanya itu lihat dulu kayak, kan A sama dengan 6 per B, C sama dengan 2 per A. Kalau misalnya ini dimasukin si angka 6 per B yang ini ke sini, jadi kan nanti hasilnya tuh kayak C itu sama dengan B per 3. Ketika sudah ada angka si B per 3 yang ini nanti bisa dimasukin ke si C ini. Jadi step satunya yang ini, lalu step 2 nya yang ini. Karena kalau misalnya udah sama-sama dapatnya B gini, nanti kan jadi langsung ketemu angka gitu. Jadi harus lihat stepnya gitu sih, kayak yang kemungkinan bisa dimasukkan gitu, kayak kira-kira nggak akan bakal langsung cepet gitu ngerjainnya. Kalau misalnya ngerjain dulu langsung dimasukin si C-nya yang ke sini,
kan nanti hasilnya kan jadi misalnya ya, B sama dengan 3 per C. B sama dengan 3 dibagi 2 per A. B sama dengan 3A per 2. Nah, terus berarti kan nanti masukin lagi. Oh, A-nya berapa? B sama dengan 3 dikali 6 per B. Salah. B sama dengan 3 per 2 dikali A-nya itu 6 per B. Sama dengan 6 per B itu 18 dibagi B dibagi setengah berarti sama dengan tuh, jadi beda sih. 18 salah sih. Sorry, nggak gini potongnya. Enam per B 3 berarti 9 per B. Ya sama aja sih, cuma kayak tadi biar lebih gampang aja, jadi kayak sebenarnya sama aja, yang penting di substitusi, dicari dulu si angkanya ya. Cuma harus lebih hati-hati aja, makanya kalau bisa lihat dulu yang mana aja dulu. Oke, lanjut nomor 3 ya. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4. Jadi luas lingkaran itu kalau nggak salah rumusnya pi d deh. Ya. Luas lingkaran itu rumusnya L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Atau bisa juga di seperempat Pi D kuadrat. Ya, rumus lingkaran. Nah, dia ingin mencari, ditanya tuh luas lingkaran 1 dibanding luas lingkaran 2 itu berapa. Yang luas lingkaran 1 itu pi dikali berdiameter ya, diameter berarti yang diketahui seperempat dikali pi dikali 12 kuadrat dibagi seperempat pi dikali 4 kuadrat. Coret 144 dibanding 16. Perkecil 144 bisa dibagi 16 ya. Kita coba cek. 16 kali 10 160 di 8 kali ya. 48 128 144. Oke, 9 berarti sama dengan 9 banding 1. Jawabannya E. Oke. Nomor 4. Jika suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin I123 saja, maka pekerjaan tersebut akan membutuhkan dalam waktu berturut-turut 16 menit, 32 menit, atau 32 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 6 menit, maka pekerjaan tersebut selesai. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Oh, 1, 2, 3 saja, kan?
akan selesai. Jadi mesin fotokopi satu itu selesai 16 menit, 2 itu 32 menit, yang ketiga itu 32 menit. Jika ketiga mesin digunakan secara bersama-sama, berarti mesin 1 ditambah mesin 2 ditambah mesin 3 selama 6 menit. Ada berapa bagian yang dikerjakan? Kita harus tahu dulu ya, kan ini 16 menitnya untuk satu pekerjaan ya, berarti perbandingannya 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/32 sama dengan 32, 2 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 4/32 atau sama dengan 1/8. Maka pekerjaan yang dilakukan selama 6 menit itu adalah 1/8 dikali 6. 6-nya itu untuk 6 menit. Itu sama dengan 6/8 atau bagi 2, 3/4 atau sama dengan 0,75. Jadi jawabannya kenapa ini dibagi satu, dibagi karena kayak ini, baca nih yang di sini. Jika satu pekerjaan, kita kan nggak tahu satu pekerjaannya itu berapa. Memfotokopi saja, jadi cuma satu aja, maka pekerjaan akan selesai selama 16 menit. Jadi, si satu pekerjaannya itu, kalau pakai mesin fotokopi, jadi kalau ada satu pekerjaan, dia bisa selesai 16 menit kalau pakai mesin satu. Berarti kan kayak satu pekerjaan 16 menit. Anggap aja kan kita nggak tahu nih satunya itu apa. Berarti satu pekerjaan itu kira-kira butuh berapa menit untuk selesai kan? Berarti 1/16 gitu. Hitungan cepat persenannya. Terus kalau misalnya mesin kedua itu 1/32. Dia dalam 1 menit itu sebenarnya bisa menyelesaikan berapa bagian gitu. Ini biar tahu aja. Jadi kan nanti pas langsung dikali 6 menitnya lebih gampang gitu. Karena kita nggak tahu nih load kerja si satu pekerjaan itu apa. Jadi kita harus cari tahu dulu dia berarti nanti 1/16 itu kira-kira selesai berapa pekerjaan, si ini 1/32 itu selesai berapa pekerjaan. Gitu ya. 5. Untuk mengecat 3/5 bagian dinding sebuah rumah diperlukan 4,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama? Anggap dinding sama dengan X. Jadi 3/5 dari dinding itu sama dengan 4,5 jam. Jadi X sama dengan 4,5 dikali 5 dibagi 3. 4,5 dikali 5, 25, 20, 22,5 bagi 3 ya. 22,5 bagi 3, 7, 21, 1, berarti X itu luasannya 7, dinding ya, 7,5. Oh, sorry, maksudnya dari seluruh jam yang diperlukan tuh baru 4,5 jam yang selesai untuk 3,5 ininya kan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengecat sisanya adalah 7,5 jam kurangi 4,5 jam sama dengan 3 jam. Jawabannya A. Jadi anggapannya gini ya.
ada dinding nih. Baru selesai 3/5. 0,6 ya dari segini nih. Baru selesai nih. Dia ngechatnya itu 4,5 jam. Ini sisanya kita kan nggak tahu nih berapa ya. Yang kita tahu cuma yang si ini. Si 3/5 dari luasan total si ini kan. Kali X sama dengan 4,5. Ini kan kayak perbandingan gitu loh. Jadi kayak untuk ukuran segini kita tahu nih 4,5 jam. Tapi kan kita butuhnya pengen perbandingan itu kan harus semuanya gitu ya. Makanya si X itu adalah luasan yang diperlukan dalam semuanya gitu. Untuk mengecat seluruh dinding gitu. Jadi kasarnya itu kayak 4,5 jam untuk misalnya ini nih. Luasan segini misalnya tadi itu Y misalnya, terus tapi kita nggak tahu juga nih si ini berapa, misalnya X per sorry ini bukan Y ini nih tadi 3,5 3/5 X nya berarti per bentar 3,5 X ini X terus ini dibaginya Y ya udah. No. Ini X ini X jadi 4,5 X 3/5 X kali Y. Ya udah sama kan. Nih aku jelasin yang rumus ini ya, semoga gak berlibat ya, semoga paham konsep perbandingan ini. Aku ulangi dari awal ya, aku coba kasih visual, semoga paham. Jadi ada dinding misalnya segini, baru selesai dicat 3/5 nya. Anggap luasan secara totalnya ini adalah Y ya, luasan total dinding itu sama dengan Y. Si ini pekerjanya baru menyelesaikan 3/5 nya Y itu sebanyak 4,5 jam. Atau anggaplah ini tuh A ya, ini segini tuh A. Tadi kan luasan totalnya tuh Y ya. Kalau untuk perbandingan itu pasti misalnya luasan yang kecilnya A ini untuk mengecat luasan A itu membutuhkan 3,5 jam. Lalu dengan luasan maksudnya 3,5 itu luasannya ya. Lalu untuk luasan totalnya Y sorry. Maksudnya luasan A itu kan ini segini, itu dibutuhkan waktu untuk mengecat 4,5 jam. Lalu untuk luasan total tuh Y dibutuhkan waktunya itu berapa? Kan belum tahu nih, ini yang kita cari dulu kan. Itu butuhinnya X. Tadi A itu apa? 3/5 Y.
3/5Y dikali X naik ke atas sama dengan 4,5Y. Y-nya kita coret. Lalu X sama dengan kayak tadi ya. Sama dengan 7,5 jam. Jadi untuk satu luasan dinding ini dibutuhkan waktu 7,5 jam. Yang ditanya kan tadi sisa waktu untuk pengerjaan dinding ini tuh sebenarnya berapa lama? Yang ini nih. Yang kita mau tanyain. Si B ini. Oke. Ya udah, kalau udah tahu semuanya, jadi Y sama dengan 7,5 jam dikurangi 4,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengecat ini sisanya adalah 3 jam. Ya, semoga paham. Langsung coba ya soal uji pemahamannya aja nanti biar tahu yang kurang pahamnya di mana ya.